Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai tugas dari Pak Deden Deniman, saya ingin membahasnya secara jelas dan lebih detail. Pak Deden ingin muridnya memiliki suatu bisnis setelah lulus sekolah. Ia juga mendorong pemikiran muridnya agar bisa keluar dari zona nyaman. Karena itulah tugas ini diberikan kepada muridnya. Mengenai bisnis, sudah banyak bisnis yang familiar di semua kalangan. Contohnya F&B. Itu sudah sangat familiar dengan kita yang hidup di zaman ini. Sudah banyak sekali tempat di mana penjualan F&B didirikan. Karena hal itu, kami menghindarinya dengan berpikir secara realistis dan juga kritis. Terdapat beberapa poin utama yang dapat kami sampaikan. Yang pertama adalah profil usaha. Kami memilih Smart Laundry yang kami namai sebagai Wash and Go. Kenapa kami menyebutnya Smart Laundry? Berlatar belakang di zaman yang serba praktis dan modern. Banyak orang-orang di seluruh kalangan yang sibuk hingga lupa dengan namanya cucian baju. Meski bukan masalah besar, jika terlihat menumpuk akan menjadi masalah bagi pikiran kita. Untuk mengatasi masalah ini, Wash and Go datang untuk menyelesaikan masalah tersebut. Bahkan jika customer tidak ada waktu untuk datang, bisa memesan jasa antar jemput atau location based delivery. Pegawai bisa datang sesuai alamat yang diberikan dan menjalankan amanah yang sudah diberikan, sehingga masalah baju bau dan lusuh tidak lagi menjadi pikiran karena sudah ada Wash and Go. Bervisi misi membantu para kalangan masyarakat dalam menjalani hidup mereka dengan praktis, memesan layanan jasa cuci yang bisa antar jemput juga, mempermudah para masyarakat dari berbagai golongan dan kalangan, menyediakan layanan yang sesuai dengan standar para customer. Kedua, yaitu riset dan peluang. Masalah yang ada yaitu para remaja yang sibuk dengan kesibukan masing-masing seperti tugas, kerjaan, rumah, dan lain-lain. Untuk target pelanggan ada 2 poin penting. Yang pertama ada demografi, yaitu mahasiswa, pekerja kantoran, atau yang lain, dan ibu-ibu yang tidak punya waktu atau malas untuk mencuci baju. Yang kedua ada psikografi, yaitu orang yang menghargai kepraktisan, orang dengan gaya hidup sibuk, orang dengan kepedulian terhadap kebersihan dan kerapihan, dan customer yang mencari nilai ekonomis. Adapun peluang pasar yang tentu kami butuhkan untuk membuka jalan menuju kesuksesan di bisnis ini. Kebutuhan jasa laundry terus meningkat seiring dengan gaya hidup masyarakat yang semakin sibuk. Mahasiswa, pekerja, dan keluarga di kawasan perkotaan cenderung lebih memilih layanan laundry karena praktis dan menghemat waktu, dan dengan harga yang terjangkau. Selain itu, meningkatnya kos dan apartemen juga menjadi peluang bagi usaha laundry untuk mendapatkan pelanggan tetap. Untuk poin ketiga yaitu produk dan layanan. Wash and Go menyajikan pelayanan yang jujur dan cepat dengan harga yang terjangkau. Dengan layanan utama yaitu mencuci hingga kering baju yang dilaundry, antar dan pengembalian baju lewat delivery, dan ada juga poin keempat yaitu strategi pemasaran. Yang pertama, lewat jalur offline dengan memberikan amanah kepada orang-orang di sekitar dan menyarankan orang-orang yang dikenalnya untuk mencoba dan merasakan laundry di Wash and Go. Adapun dengan membagikan poster, selebaran, dan memberikan diskon terhadap 3 hari pertama pembukaan untuk membangun kepercayaan. Kedua, ada jalur online, seperti mempromosikan lewat media sosial, yaitu bagaimana cara memesan layanan lewat di jalur online atau booking online supaya baju dapat diambil secara delivery. Bagaimana cara kerja penyuciannya, mengikuti alur beberapa konten seperti membuat skit komedi namun tetap mempromosikan laundry pada waktu tertentu agar algoritma menaikkan video kita di media sosial. Ada juga strategi uji coba penjualan, yaitu validation test, berdurasi selama 2-3 bulan untuk membentuk kepercayaan pada kios yang strategis di kawasan lalu lalang. Dengan hasil yang cukup lumayan, yaitu terjual sebanyak 230 cucian dalam waktu 1 bulan pertama untuk pembelian ulang atau repeat order sebesar 40% atau 92 cucian melalui WhatsApp. Poin terakhir atau poin kelima membahas tentang proyeksi keuangan. Terdapat 3 poin penting di sini. Poin A yaitu rencana modal awal. Ada peralatan yang wajib yaitu 5 unit mesin cuci seharga kurang lebih 32 juta rupiah.
5 unit mesin pengering kurang lebih dengan harga 28 juta rupiah. Ada juga bahan yang dibutuhkan yaitu deterjen cair seharga kurang lebih 350 ribu rupiah, parfum laundry kurang lebih 500 ribu rupiah, cairan anti noda kurang lebih 200 ribu rupiah. Adapun untuk menyewa booth dan pemasaran awal seharga 2 juta sampai 3 juta rupiah kurang lebih, dengan total modal awal sebesar 64 juta 400 ribu rupiah. Poin B untuk estimasi harga jual dan margin. Untuk biaya cuci per kilo sebesar 3.000 rupiah dan dengan harga cuci per kilo sebesar 13.000 rupiah. Dengan segitu, keuntungan yang kita dapat atau margin yang kita dapat diperoleh dengan per kilo sebesar 10.000 rupiah atau 333,33%. Poin C adalah proyeksi penjualan di bulan pertama untuk keterangan jumlah dari target penjualan 60 kilo per bulannya. Dengan total pemasukan operasional yang diperoleh sebanyak 600 kali dikali dengan biaya pencucian per kilo sebesar 13.000, hasilnya 1.800.000 rupiah. Dan untuk estimasi di bagian laba bersih yaitu sebanyak 7.800 dikurangi biaya operasional sebesar 1.800 adalah 6 juta pas. Dan ada juga target BEP atau break even point selama lebih dari 11 bulan. Dan itulah semua penjelasan dari ide Smart Laundry yang kami bawakan, yang kami namai juga dengan Wash and Go. Sekian presentasi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.